Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Polisi tidak menahan Roy Suryo CS usai diperiksa perdana sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Roy Suryo menyebut menyiapkan sejumlah ahli pidana untuk menjawab tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Usai diperiksa selama 8 jam, Roy Suryo CS tersangka pencemaran nama baik di kasus ijazah Jokowi tidak ditahan penyidik. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa diperiksa perdana sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan tidak menahan 3 tersangka karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3. Dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Roy Suryo mengatakan pasal-pasal pencemaran nama baik yang diterapkan polisi tidak tepat. Ia mengaku penetapannya sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi. Untuk itu, Roy sudah menyiapkan sejumlah ahli pidana untuk menjawab pasal-pasal ITE yang dikenakan padanya. Akan ada juga ahli pidana, ya ahli pidananya akan ada banyak nanti. Yang untuk mengimbangi bagaimana apakah pasal-pasal ITE itu ya yang kemudian itu yang dijeratkan kepada kami ya dengan 32, 35, kemudian yang 28 itu cocok nggak bagi orang yang misalnya tidak memiliki akun ya, kemudian kami dijerat ITE. Jangankan kita mentransmisikan atau mengubah, ya punya akun aja enggak, posting aja. Berarti enggak. tim akan diperkuat termasuk dengan memasukkan nama Mas Denny Indrayana. Oh iya, Profesor Denny Indrayana juga memang masuk ya. Terima kasih untuk Prof Denny. Termasuk juga yang sudah masuk kan sempat ada nama dari Pak Menkumham di era dulu ya, Pak Amir Samsudin. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam kasus pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo masuk dalam klaster kedua bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma. Mereka dijerat pasal berlapis, yang salah satunya dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Setelah Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi bergabung sebagai bagian dari tim kuasa hukum Roy Suryo. Denny menyebut keputusannya membela Roy Suryo karena melihat penetapan tersangka sebagai bentuk pembungkaman terhadap kelompok-kelompok kritis. Menurut Denny, untuk menilai ada atau tidaknya pencemaran nama baik, keaslian ijazah Jokowi harus dibuktikan terlebih dahulu. Bukan hanya saya meyakini ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Ini bukan hanya persoalan pidana, sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan. Lebih mendasar dari itu, ini adalah persoalan konstitusionalitas bagaimana penegakan hukum harus merdeka dari berbagai kepentingan termasuk intervensi kekuasaan. Polisi tidak menahan Roy Suryo CS setelah diperiksa sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Roy Suryo pun menggandeng mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, dalam tim kuasa hukumnya. Apakah bukti-buktinya belum kuat sehingga Roy Suryo dan kawan-kawan belum ditahan? Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, dan Ketua Jokowi Mania, Andi Azwan. Bapak-bapak, selamat petang semua. Selamat sore, Mas. Siap, saya ingin ke Bung Sangaji terlebih dahulu. Bung Sangaji, klien Anda ini tidak ditahan. Apakah ini artinya Roy Suryo punya bukti yang kuat? Ya, terima kasih. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung gerakan RRT untuk membongkar kepalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo, sehingga
dukungan rakyat itu membuahkan hasil yang sangat menggembirakan bagi kami, yaitu tidak dilakukannya penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pertanyaan krusialnya kenapa tidak dilakukan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya? Ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah tentu kita melihat pada pertimbangan subjektif penyidik Polda Metro Jaya yang diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu sama sekali tidak ada kekhawatiran dari penyidik Polda Metro Jaya di mana Mas Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa dikhawatirkan tidak akan melarikan diri, kemudian tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Saya adalah kuasa hukum yang mendampingi proses pemeriksaan Mas Roy dari mulai pagi sampai selesai, sampai kemudian kami keluar, dan di ujung pemeriksaan itu alhamdulillah penyidik Polda Metro Jaya menyampaikan satu kabar gembira bagi tersangka, yaitu tersangka boleh pulang. Dan itu menandakan bahwa memang gerakan ini adalah gerakan yang didukung oleh doa seluruh rakyat Indonesia. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, dari sisi kualifikasi delik material, ya, yang mana berdasarkan pasal 21 ayat 4 KUHP tidak dilakukan penahanan karena dugaan tindak pidana pengrusakan dokumen elektronik, kemudian pengeditan dokumen elektronik yang ancaman pidananya di atas 8 tahun dan 12 tahun penjara, itu oleh penyidik setelah dilakukan uji terhadap semua alat bukti, baik saksi, ahli, termasuk juga 700 atau 700 lebih barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya, itu kemudian setelah diuji secara konfrontir, maka dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik itu tidak memberikan keyakinan kepada penyidik, sehingga gugurlah alasan penahanan yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP. Jadi kualifikasi delik yang selama ini kita anggap itu adalah pasal-pasal siluman atau pasal-pasal yang dipaksakan untuk melakukan penahanan, ternyata setelah dilakukan pengujian terhadap alat bukti, baik keterangan ahli, kemudian saksi, termasuk juga memeriksa barang bukti, ternyata penyidik tidak meyakini bahwa dugaan tindak pidana yang ancaman pidananya 8 dan 12 tahun penjara itu tidak terbukti, sehingga Mas Roy kemudian tidak dilakukan penahanan. Itu alasannya, Mas. Oke, kami sudah tangkap poinnya. Artinya kalau menurut Bung Sang Aji adalah bahwa bukti-bukti ini tidak terlalu kuat untuk kemudian polisi menahan Roy Suryo CS. Sementara kita tahu Bung Andi Azwan bahwa pihak Anda sebagai saksi pelapor ini sudah memberikan bukti tapi disebut tidak kuat. Tanggapan Anda? Ya, begini Tifal, saya juga tahu kronologisnya di sana karena dari Bung Hosinuddin juga cerita, waktu itu kami satu frame di TV sebelah. Sebetulnya mereka sudah memasuki penahanan karena sudah ada dokter untuk mengecek, ya. Tapi kan memang betul ini adalah subjektif dari penyidik. Kalau kita lihat itu alasannya kenapa? Karena kan ada jaminan dari dua pengacara, ya, dua saksi ahli, ya. Kemudian juga kan ada saksi ahlinya yang yang ingin minta diperiksa juga untuk memperkuat alibi mereka, kan begitu. Jadi artinya itu bukan bahwa materinya kita 700 sekian itu gugur, tidak seperti itu, ya. Jadi ini adalah alasan yang subjektif saja untuk tidak penahanan itu, ya. Dan menunggu dari saksi ahli dari pihak Roy Suryo itu untuk diperiksa juga, karena kan mereka belum diperiksa itu untuk saksi ahlinya. Inilah salah satunya meminta untuk itu. Maka sebagai jaminannya adalah dari saksi ahli mereka dan pengacara mereka, begitu. Oke. Jadi sebetulnya ini hal yang biasa-biasa saja karena kan di KUHP juga sudah diatur, bukan suatu kemenangan ataupun suatu kekalahan. Ya, yang biar bagaimanapun juga kan nanti ada pemeriksaan selanjutnya. Kalau ditemukan hal-hal yang memberatkan perlu penahanan pasti akan dilakukan itu. Tapi yang kita lihat ya kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik, ya, dengan hak subjektif mereka lakukan untuk itu. Kita lihat saja nanti setelah itu. Begitu. Artinya kalau penyidik menilai bahwa secara subjektif meyakini Roy Suryo CS tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, Bung Andi sepakat dengan hal itu? Iya, kan ada jaminan untuk itu. Oke. Dari saksi ahli dan pengacara itu. Kita percayalah bahwasanya apa yang dilakukan oleh penyidik itu melalui tahapan-tahapan dan pemikiran-pemikiran mereka secara subjektifnya itu.
Ya. Ya, pertama kan tadi kan tidak menghilangkan alat bukti, yang tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan. Ya kalau misalnya mereka kumpul-kumpul lagi, ya meluncurkan buku, ya dan membuat kegaduhan, ya pasti akan langsung ditangkap untuk itu. Tapi gini Bung Andi, bahwa kekuatan Roy Suryo CS ini... Saya mau koreksi dulu ya Bang Baik, Andi, silakan Bung Sangaji. Bang Andi nggak tepat ini, jangan menggiring wacana yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Bang Andi tidak menemani, tidak berada di Polda Metro Jaya. Ya, jadi Bang Andi mohon maaf, jangan Anda menggiring wacana yang kebenarannya tidak valid gitu ya. Pertama, tidak ada jaminan dari kuasa hukum, ingat itu. Yang kedua, jaminan itu hanya bisa diberikan ketika dilakukan penahanan. Tidak ada hukum acara pidana yang mengatakan bahwa dijaminkan dulu, baru kemudian tidak dilakukan penahanan. Jangan ngaco. Oke. Ya? Saya nggak ngaco ya. Jadi Bapak kan harus dilakukan dulu penahanan, baru kemudian hukum acara pidana mengatur akan ada penangguhan penahanan. Anda jangan ngaco, Anda tidak ada di Polda Metro Jaya. Jangan membangun wacana yang menyesatkan. Oke, baik. Tidak ada baik, kita dengarkan. Jadi saya berikan kepastian, tidak ada jaminan dari kuasa hukum terkait dengan penahanan. Jaminan dari saksi ahli, ya, itulah yang membuat Mas Andi yang memberikan jaminan tidak dilakukan penahanan itu. Anda jangan ngaco. Ya, menyerahkan itu. Itu Anda yang jangan jelas. ngaco. Saya tidak ngaco. Teman saudara Hosinuddin itu bercerita sama saya. Dengarin dulu. Oke, baik. Saya ingin ya. Baik, Bapak-bapak, tahan dulu, saya ingin ke malam Jumat itu bercerita sama saya. Baik, ada satu hal yang menarik Bung Andi, bahwa kita tahu nampaknya kekuatan Roy Suryo CS ini semakin menguat ketika mantan Wamenkumham ini Denny Indrayana bergabung. Tanggapan Anda? Denny Indrayana masuk itu ya pansos juga, ya dia kan biar bagaimana juga ingin terjun lah melihat itu untuk menaikkan rating dia juga nanti jadi pengacara kan begitu. Silakan saja bergabung, bertambah amunisi. Yang jelas itu ya hadapi itu nanti di pengadilan ya bersama dengan tim kuasa hukum masing-masing. Ya makanya saya menjelaskan ini ya bukan artinya ini menang atau kalah. Ini masih ada proses-proses selanjutnya. Ya ini kan baru tahap pertama, ya ada jaminan makanya dilepaskan kan begitu, ya bukan artinya akhir dari semuanya, masih ada tahapan-tahapan pemeriksaan selanjutnya karena saksi ahlinya kan belum ada yang diperiksa juga. Jaminannya kan maksud Anda seperti apa, Bung Andi? Kenapa? Jaminan yang kemudian diberikan oleh Roy Suryo ini apa? Ya kan tadi mengatakan tidak akan menghilangkan alat bukti, tidak melarikan diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan mengulangi perbuatan yang selanjutnya itu yang bisa memberatkan dia kan begitu. Ya jadinya kalem-kalem saja gitu, santai-santai saja. Lihat aja prosedurnya itu, jangan memprovokasi lagi. Dan kenyataannya apa tidak ditahan itu kan dikatakan oleh Kabareskrim kan begitu. Ada jaminannya dari tim kuasa hukum, kemudian ada jaminannya dari tim ahli dan mereka kan belum diperiksa juga. Apakah ada novum barunya kan, ada bukti-bukti baru begitu yang nanti akan menjadi saksi ringan. Oke, baik. Kan gitu. Baik, saya ingin ke Bung Sangaji, ketika nanti klien Anda diperiksa, 2 ahli dan 3 saksi yang meringankan ini siapa saja? Yang pertama, saya ingin mengomentari lagi ya, ini pendapat yang sesat dan informasi yang tepat dari Bung Andi Azwan. Ya, jadi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan dari kuasa hukum maupun ahli. Ini penegakan hukum, bos. Tidak ada itu. Penjaminan itu hanya bisa diberikan ketika dilakukan penangguhan penahanan. Harus digarisbawah itu. Ya, jadi Anda jangan berkomentar dalam 2 hal. Anda tidak ada di Polda Metro Jaya. Dan kemudian yang kedua, pendapat Anda nggak sesuai dengan prosedur hukum. Itu satu. Yang kedua, tidak dilakukannya penahanan, itu lagi-lagi saya katakan, subjektif penyidik. Dan itu tidak diintervensi oleh adanya permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Itu betul-betul kewenangan mutlak penyidik. Dan kewenangan mutlak penyidik itu diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Itu 2 hal. Hal yang ketiga, untuk diperiksanya kapan? Terkait dengan pemeriksaan ahli. Sangaji. Supaya perkara ini menjadi terang benderang ke depan, saya nggak masalah dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andi. Baik, ya, untuk diperiksanya kapan, Bung Sangaji? Saya ingin tegaskan. Ya, untuk ahli-ahli, saya tidak bisa menyampaikan siapa ahlinya saja, tapi intinya begini. Waktunya, akan ada kami hadirkan untuk waktunya Bung Sangaji? Kenapa? Pemanggilan untuk Bung Roy Suryo CS itu akan dilakukan kapan?
kami akan meminta supaya segera dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti pembanding alat bukti yang diajukan Baik. oleh tersangka. Ingat, Baik. pasal 65 KUHP menyebut bahwa tersangka mempunyai hak untuk mengajukan saksi meringankan saksi ade charge Baik. dan mengajukan ahli meringankan. Jadi kami sudah mengajukan Baik, Bung beberapa Sangaji, ahli. kita sudah dapat poinnya. Terima kasih untuk... Kemudian ke depan kami akan mengajukan lagi beberapa Baik, ahli, Pak. kami sudah Seperti mendapat itu. poinnya. Terima kasih Bung Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum dari Roy Suryo CS, dan juga sebelumnya ada Bung Andi Azwan.